Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, barisan para pembenci khususnya gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi semakin panik dan semakin memperlihatkan ketololannya. Bagaimana tidak, ketika mereka melihat ada sebuah kapal yang kemudian bertuliskan JKW dan juga Dewi Iriana, mereka langsung memvonis bahwa itu adalah kapal yang kemudian dimiliki oleh Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana. Padahal jelas-jelas dalam dokumen ijazah Bapak Joko Widodo tertulis nama lengkap Bapak Jokowi, Joko Widodo, akan tetapi mereka tidak pernah mempercayai hal itu. Dan bahkan pihak UGM yang kemudian notabene mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi sudah mengumumkan terkait tentang keaslian ijazah Bapak Joko Widodo, akan tetapi mereka juga tidak mempercayai apa yang kemudian disampaikan oleh pihak UGM. Ini memperlihatkan ketololan dan memang sangat aneh. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekian lama problem ataupun polemik ijazah Bapak Jokowi ini masuk kategori viral dan menggelinding di media sosial, di jagat maya, akan tetapi belum ada satupun dari kelompok mahasiswa ataupun kaum intelektual yang kemudian turun ke jalan meneriakkan aspirasi, menyampaikan aspirasi terkait tentang tuntutan gerombolan pembenci yang kemudian melontarkan tuduhan terkait ijazah Bapak Joko Widodo. Itu membuktikan bahwa kaum mahasiswa ataupun kelompok-kelompok mahasiswa ini semakin ke sini justru semakin cerdas dan bahkan berpikir normal terkait tentang kondisi politik yang terjadi di Republik Indonesia ini. Dan terakhir kita akan menyimak bagaimana ex anak Abah mempermalukan Om Tom Pelhosinuddin dalam sebuah debat di acara televisi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Bicarakan oleh Bang Ahmad adalah proses penyidikan. Ada peristiwa pidana. Pembunuhan ditampilkan alat. Ada kejadiannya. Ini pemalsuannya nggak ada, nggak bisa dibuktiin. Orang yang ngadu nggak datang bercanda. Udah datang nih, saya klarifikasi lagi. Udah datang. Gitu loh. Karena pengadunya itu TPUA, TPU itu lembaga. Udah datang, Bang. Sudah datang, ada 2 yang datang. Saya bisa bicara dulu nggak, gitu kan? Saya klarifikasi. Nggak begitu. bisa, karena Bares Krim Polri sudah menyampaikan secara terbuka. Saya bukannya ngira-ngira, dengerin aja. Bares Krim Polri tadi disampaikan, terima kasih sudah disampaikan. Bares Krim menyajikan, udah disajikan. Tadi kan disampaikan. Ya, tapi harapannya mungkin fotokopi doang. Tidak di layar. Layar doang. Tunjukin, ya. Kita mau cari ijazah atau nyari Pak Jokowi. Kan udah kelihatan sepertinya. Pak Jokowi sasaran antara. Nah, kalau ini liar ini, saya nggak setuju. Jangan liar. Liar. Saya boleh berpendapat. Bang Ahmad Tapi sudah keluar. Bang Ahmad menyampaikan semua urutan penyidikan. Liar itu. Ketika tahap penyidikan sudah masuk, maka ada peristiwa pidana. Sabar dulu dong. Jadi biar kita tegas-tegas nih, kita harus edukasi. Karena ditonton jutaan orang. Karena kalau kita bicara terus, gini, dia kasih contoh, saya kasih contoh. Ada uang palsu. Pak Firman pegang uang palsu. Tapi dia nggak tahu uangnya yang mana. Ini kalau ditanya masing-masing pasti akan membela diri masing-masing, memberikan statement untuk membela pihaknya masing-masing. Saya kasih kesempatan mungkin. Satu lagi, saya pengen tanya, pasal yang dia sampaikan, Pak Ahmad sampaikan, buka aja. Itu penyidikan. Saya kasih kesempatan ya buat Bang Hensa. Bang Hensa, kalau kira-kira menunjukkan ijazah langsung, sudahlah tunjukkan saya biar selesai masalahnya, akan selesai juga? Saya rasa sih akan selesai juga, tapi masalahnya perlu sampai segitu nggak gitu. Makanya ini saya awam ya. Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli dokumen gitu ya. Yang saya ngelihat ini ya? otoritasnya otoritas UGM. Maksud saya, coba deh sekali-sekali dikejar UGM-nya. Sudah, hasilnya nggak memuaskan. Malah temuan baru muncul. Skripsinya itu, ternyata lembar pengasahannya kosong. Kemudian fontnya itu adalah font Times New Roman yang tidak ditemukan harusnya teknologi yang di 85 itu. Tapi kata UGM apa? Kata UGM, dia justru tidak bisa membantah itu, dia tampilkan skripsi lain yang seolah-olah identik, ternyata di situ ada tulisannya bukan skripsi. Tulisannya adalah tesis. Nah, itu juga menambah pertanyaan-pertanyaan kita gitu loh. Lanjut, Bang Hensa. Bukan masalah nggak percaya, datanya seperti itu dan publik juga melihat. Ini begini loh, kita ini tidak sedang mempertentangkan kepercayaan seperti iman atau enggak, kita sedang memverifikasi data. Kita berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita verifikasi melalui 2. Satu, kita verifikasi dengan data, yang kedua kita verifikasi norma dan tambahan 1.
otoritas yang melakukan itu orang yang punya pengalaman di bidang digital forensik, dalam hal ini Rismon. Mungkin Bang Hensa gitu bisa loh. komentar soal dampaknya kalau isu ini terus bergulir tuh gimana ke depan? Atau siapa yang paling diuntungkan begitu? Karena dua belah pihak sama-sama merasa dikriminalisasi. Jokowi waktu 2019 itu masih presiden. Sehingga dia kampanye beneran. Iya. Kalau sekarang ini dia kan enggak, dia pura Iya. dia bilang saya nggak kampanye, ya nggak perlu kampanye, ngapain kampanye? Iya, betul. Semua orang udah paham Udah anaknya paham juga, gitu iya, loh. betul. Nah jadi sebetulnya sumber masalah ini karena terpilihnya anaknya Pak Jokowi ini sebagai cawapres. masalahnya. Jadi melebar-lebar masalahnya soal etik, soal dinasti. Coba tuh, yuk kalau lihat ya dalam Larinya sejarah. situ semua. Iya, dalam sejarah ya. Kapan sih dalam sejarah Republik Indonesia di mana orang marah banget kepada dua isu? Satu soal etika, dua sebagai soal dinasti politik dan politik dinasti. Ya sekarang ini. Iya. Padahal dari zaman dulu dinasti Jangan politik. dulu sama. Iya. Semua partai itu ya begitu-begitulah. Semuanya nanti akan dipermasalahkan. Ini dinasti nih. Ini dinasti. Ya. Kenapa tuh? Indonesia demokrasi bukan dinasti. Jadi dinasti ini tidak pantas dicontoh. Satu, dua, tiga. Nah, ini barusan dikenal. Bang, yang pulau dong, Bang. Nah, pulaunya ada di baliknya dia. Ya, oke. Kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti. Golkar juga melakukan politik dinasti. Nasdem juga melakukan politik dinasti. Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil presiden? Tentang pernyataan lu soal politik dinasti. Bagi gua itu fine-fine aja. Kalau Jadi lu bukan kemudian dalam punya anak, kapitalisme. lu anggota DPR, oke? Lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati, apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat. Problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini adalah politik dinasti purba menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Kalau Rismon ini orang baru yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya, kasihan ini. Pemain baru yang nggak ngerti politik apapun, hanya kalau ngomong ngotot mau lawan siapa aja, sebentar saya bilang, weh Rismon, kau nyali belum lebih dari iblis, nggak usah sok jago di Indonesia, lewat kau nanti, ya kan? Sok jagoan banget, semua orang ditantang gitu loh. Aku takut dia konyol sendiri anak ini, ya kan? Dia nggak tahu gitu loh, orang bisa habisin dia juga gitu loh, ya kan? Nah, hanya kan kadang-kadang kepentingannya apa? Karena dia hanya kurcaci doang ini, Rismon ini kan, sama Roy ini kan. Nah, Roy, Tifa ini kan kita tahu dulu mereka dukung siapa. Otomatis bukan dukung Prabowo Gibran. Terus jenderal-jenderal itu Bang, yang kemarin bikin 8 tuntutan. Yang nggak masuk akal itu tuntutannya. Nah, kalau kita lihat ya kan, jenderal-jenderal ini adalah kubu yang kemarin mendukung Anies, ya kan? Yang waktu kita Pilpres coblosan 14 Februari, coblosan itu, tanggal 19 Maret, ya kan? Ketika quick count sudah mengatakan Prabowo Gibran menang, mereka menggeruduk ke KPU. Ya kan, sama adik-adik kita kayak Fritz Alorboy dan sebagainya. Itu kemarin Fritz juga cerita sama saya. Nah sekarang motor Dewan Jenderal Pensiunan itu ya mereka-mereka ini juga. Ya kan, kelihatan Bang bahwa memang mereka punya motif dan agenda agar Prabowo Gibran ini tidak sukses, hancur di tengah jalan. Nah, sekarang bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan isu-isu konyol ini, gitu loh, isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu pemaksulan 8 poin, menteri-menteri titipan itu. Jadi intinya itu Bang, gitu loh. Nah, dan itu kalau umpama sudah terpengaruh masyarakat, terbelah, ribut, ya kan, otomatis kan terjadi kudeta ataupun revolusi. Dan tentunya yang kita korbankan adalah anak-anak bangsa kita.
perempuan-perempuan kita, anak-anak kita. Makanya saya dalam posisi ini, saya akan di depan. Saya nggak mau terjadi ada korban satupun anak merah putih akan jadi korban gitu loh Bang. Daripada ambisi, ya kan, politik dari orang-orang yang nggak benar ini gitu loh. Kapal namanya JKW Mahakam, kapal yang namanya Dewi Iriana. Ini saya pakai analogi saja. Kalau kita di jalan, truk-truk itu, kan, truk-truk itu ditempel stiker. Stiker itu dari ormas tertentu. Yang ditempel stiker itu berarti sudah ada perlindungan dari ormas tertentu. Dan truk itu sudah pasti bayar namanya japrem ke ormas tadi. Jatah preman. Jatah preman. Dan harus diselidiki apakah Jokowi mendapat japrem dari proses penambangan nikel di Raja Ampat dan juga di berbagai wilayah lainnya. Kenapa? Nggak mungkin dong kapal-kapal itu mengutip sebuah nama tertentu, apalagi identik dengan kepala negara dan ibu negara secara serampangan gitu, dan gratisan. Ya gratisan gitu. Itu kan ada tujuan. Dan orang kalau sudah ada, katakanlah bagi orang tertentu kan presiden dianggap simbol. Saya heran. Semua permasalahan di Republik ini dibebankan kepada Pak Jokowi. Yang disalahkan Pak Jokowi. Apa-apa salah Jokowi. Nenek kau itu jual Indosat nggak pernah kau salahkan. Hah? Jadi gini ya guys ya. Jangan negara sebesar ini dibebankan kepada satu orang. Gitu loh. Sudahi sakit hati kalian. Ya. Mari sama-sama membangun negara. Hidup Jokowi. Dan hari ini juga Bang Rizwan dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear, betul. Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83. Karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Ngene yo, Des, Gondes. Kowe nek muni aja ngawur-ngawur ngono lho, Des. Yo, aku sebagai wong Boyolali yo tak kandhani. Wonosegoro itu adalah kecamatan, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali. Boyolali punya 22 kecamatan, salah satunya adalah Wonosegoro. Wonosegoro itu kecamatan yo, kecamatan, bukan desa, heeh. Terus kowe muni, iku ora mungkin Jokowi KKN dek kono, iku baru ada di tahun 2007. Heh, lambemu yo. Pak Jokowi ku KKN neng Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Desa Ketoyan iku wis ono sadurunge aku nyeprot neng donya iku wis ono. Dibuktikan dengan SK-nya Pak Bupati itu ya, yang udah ada lurahnya di tahun 1954. Yo kowe mikir nek wis ono lurahe, berarti kan yo wis ono desane ngono ya. Mikir ora mungkin kan kuwi lurah goib nganggo SK ngono, heeh, ya toh. Ya Allah, iki wong yo nek muni ngawur tenan. Kapan toh Gondese iki mlebu ya toh? Soale iki jan tenan, wis ngawur ya toh? Ngawur senengane gawe gaduh negara iki, heeh. Wis gek endang mlebu heeh. Sepakat apa yang sering disampaikan oleh Bang Luhut Binsar Panjaitan yang kemudian mengatakan bahwa kelompok-kelompok pemburu jasa Jokowi ini memang sudah tidak waras dan sangat terbukti dengan adanya kapal yang kemudian dia lihat bertuliskan JKW Mahakam, Dewi Iriana, lalu kemudian menjas bahwa itu adalah kapal yang dimiliki oleh Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana, dan bahkan itu dianggap oleh si Tom Pelosi Nurdin ini sebagai japrem, katanya jatah preman untuk Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana. Padahal di ijazah itu tertulis jelas nama lengkap Joko Widodo, akan tetapi mereka tidak mempercaya bahwa itu adalah ijazah dari Bapak Joko Widodo. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.